Hari ini ya saya memberi tema firman Tuhan yaitu bahaya kekhawatiran. Ya adalah sesuatu yang wajar ketika manusia itu menghadapi sebuah keadaan yang sangat tidak nyaman lalu kita menjadi takut. Ya namanya juga kita masih manusia saudara ya, adalah sesuatu yang normal ketika seseorang itu menjadi khawatir. Tetapi saudara jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai hidup kita ya. Karena itu hari ini saya beri tema firman Tuhan adalah jangan khawatir saudara ya, jangan khawatir. Ya kayaknya kita ngomong jangan khawatir itu enak. Ada yang bilang bu gampang aja ibu ngomong jangan khawatir. Saya ini besok tanggal jatuh tempo loh. Ingat hanya dua hal yang membuat jantung berpacu dengan cepat. Jatuh cinta dan jatuh tempo. Ya jadi yang udah mau jatuh tempo ya banyak-banyaklah berdoa saudara ya. Tapi apapun itu kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyertai. Iya hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bahaya kekhawatiran. Yesus berkata jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir dan jangan khawatir. Apa itu kekhawatiran saudara? Kekhawatiran itu adalah sebuah ketakutan yang melanda orang padahal ya sesuatu itu belum terjadi. Ya, kekhawatiran adalah ketakutan akan sesuatu yang bahkan belum terjadi. Ya, sesuatu yang belum terjadi kita sudah takut duluan. Rugi enggak saudara? Sebenarnya rugi. Tapi yang namanya manusia, ya, dan saudara kita akan sama-sama belajar. Kenapa Yesus berkata jangan khawatir? Ini adalah sebuah warning saudara. Yang namanya sesuatu itu kalau di warning berarti mendatangkan bahaya kalau kita langgar. Contoh ya kita kalau naik pesawat udah dibilang jangan mengaktifkan ya telepon seluler atau apapun ya yang bisa menyebabkan kebakaran. Jangan saudara coba. Kenapa? Karena nyawa taruhannya. Ya, nah hari ini kalau Yesus berkata jangan khawatir berarti kan ada sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya dalam hidup kita. Kita akan sama-sama belajar. Ini alasan saudara kenapa kita nggak boleh khawatir. Ya bahayanya itu apa ya? Yang pertama saudara, Amsal 12 ayat 25 firman Tuhan berkata begini. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang ya, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kekhawatiran di dalam hati itu membungkukkan orang. Jadi lihat aja saudara orang itu kalau jalannya mulai gini tuh berarti banyak kekhawatiran. Ya lihat kanan kirimu ya, mungkin yang sebelah kananmu suamimu atau istrimu. Ya ngomong sama dia jangan banyak khawatir udah mulai bungkuk loh kamu. Ya kita mulai katakan saudara ya jangan khawatir nanti kita bungkuk ya saudara. Artinya apa ya kita memikul beban yang itu belum tentu terjadi. Ya kenapa kita sudah harus takut ya itu pun bahkan belum terjadi, belum kejadian. Ya, yang pertama saudara firman Tuhan berkata, kita tidak boleh khawatir karena kekhawatiran itu membungkukkan orang. Bahaya yang pertama ternyata kekhawatiran itu bisa bikin bungkuk alias membuat fisik kita terganggu ya. Saudara kekhawatiran itu bukan hanya berdampak kepada jiwa tetapi pada fisik juga loh. Kalau Alkitab yang berkata itu berarti benar. Yang pertama bahaya dari kekhawatiran fisik kita itu bisa bungkuk. Dengan kata lain orang yang banyak khawatir itu suka sakit kepala ya. Jadi hari-hari ini kalau saudara banyak sakit kepala berarti saudara mulai banyak khawatir. Yang kedua saudara ya, apa bahaya dari orang yang khawatir itu? Amsal 25 ya ayat yang ke-26 di sana dikatakan seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Wow mengerikan seperti mata air yang keruh dan yang kotor kata ayat ini. Demikianlah orang benar yang khawatir ya. Jadi kita ini kalau khawatir dalam hidup ini dikatakan kita ini seperti mata air yang keruh atau yang kotor. Saudara kita menjadi orang benar yang dipanggil Tuhan tentunya hidup kita ini kita pengen sesuatu yang murni. Yang keluar dari dalam diri kita itu bersih. Tetapi orang yang khawatir Alkitab berkata dia seperti mata air yang keruh dan juga mata air yang kotor. Yesus berkata ya hati kita ini sumber dari segala sesuatu.
Kalau di hati kita itu bersih, maka yang keluar itu sesuatu yang bersih. Tapi kalau hati kita khawatir, maka yang keluar dalam diri kita adalah sesuatu yang kotor. Ucapannya saudara, ya perbuatannya, tingkah lakunya itu sesuatu yang tidak benar. Kekhawatiran itu sangat berpengaruh ya kepada apa yang ada di luar diri kita. Karena itu hati-hati saudara. Saya percaya kita semua mau menjadi orang yang benar, menjadi orang yang seperti mata air yang murni, bukan mata air yang kotor. Yang ketiga saudara, kenapa kita nggak boleh khawatir? Bahayanya itu apa? Lukas 8 ayat yang ke-14 ya. Lukas 8 ayat 14 ya, di sana Yesus berkata begini. Ya, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar firman. Ini Yesus sedang berbicara tentang perumpamaan firman itu seperti benih yang ditabur. Ya, ayat Lukas 8 ayat 14, yang jatuh, benih yang ditabur, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, ya, sehingga mereka tidak menghasilkan buah. Saudara, jadi orang yang khawatir itu saudara, dia itu seperti benih. Kalau dia mendengar firman, firman itu seperti benih yang ditabur di semak duri, ya. Artinya apa? Ketika orang itu saudara telah mendengar firman, ya, dan selanjutnya pertumbuhan itu terhimpit oleh kekhawatiran. Kenapa kita nggak pernah melihat mujizat Tuhan? Terlalu banyak khawatir hidup kita. Kenapa kita nggak pernah bisa melihat buah di dalam hidup kita? Karena kebanyakan khawatir. Nanti kita akan lihat masih banyak nih ayat tentang kekhawatiran. Kalau Yesus sudah berkata jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Ini adalah sebuah warning saudara bagi kita. Berarti itu akan menimbulkan sesuatu yang berbahaya. Yang tadi pertama bungkuk. Yang kedua kita ini seperti mata air yang keruh dan kotor. Makanya orang itu dalam hidup tidak bisa menjadi berkat. Gak usah jauh-jauh bicara jadi berkat buat bangsa-bangsa. Di dalam rumah sendiri saja. Sudahkah kita menjadi istri yang tidak khawatir sehingga yang keluar dari mulut kita itu sesuatu yang membangun. Kalau orang itu banyak khawatir, yang keluar dari mulutnya itu sesuatu yang tidak membangun. Ya, suaminya pulang kerja udah gak bawa uang, ya istri tanya, kamu mana uang hasil kerjamu? Gak ada mah. Makanya kamu itu, ya orang seperti ini bagaimana rumah tangganya bisa diberkati saudara. Ya, kalau kita menjadi orang yang percaya pada Tuhan, tidak ada khawatir di saat suami mungkin tidak punya uang, kita menjadi istri yang menguatkan. Amin ibu-ibu. Ya, yang di rumah amin. Yang di sini ada amin. Kalau nggak ada amin, ya, saya tutup dalam doa. Ya, Alkitab berkata saudara, ya kalau orang itu banyak khawatir, maka dia tidak akan berbuah dalam hidupnya. Boro-boro lihat mujizat. Ya, rumah tanggamu tidak akan diberkati, pekerjaanmu tidak akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan apapun yang engkau lakukan dengan tanganmu tidak akan berhasil. Kenapa? Karena firman yang engkau dengar, mungkin saudara ke gereja setiap hari Minggu, mungkin saudara dengar ibadah online. Ya, setiap hari itu firman terus yang saudara dengar, atau mungkin saudara pelayanan di gereja. Ya, tapi hidupmu nggak pernah ada buahnya. Kenapa saudara? Karena banyak kekhawatiran dalam hatimu. Kita ini percaya pada Tuhan, disuruh percaya, sudah percaya saja. Ya, daripada khawatir lebih baik percaya. Orang yang tidak percaya Tuhan itu, orang yang khawatir itu sama dengan orang yang tidak mempercayai Tuhan. Sekalipun dia mendengar firman, ayat ini berkata firman itu seperti ditabur di semak duri. Ketika firman itu mau tumbuh, ya nggak bisa mati. Kenapa? Kehimpit sama semak duri. Apa yang menjadi semak duri dalam hidup manusia yang membuat firman tidak bisa bertumbuh bahkan menghasilkan buah? Salah satunya adalah kekhawatiran, kata firman Tuhan. Ya, jadi jangan khawatir saudara. Kenapa? Karena khawatir bisa membunuh benih firman yang ada dalam hidupmu. Firman yang kita dengar itu harus bertumbuh di tanah yang subur. Ya, ketika firman itu mau tumbuh, ini firman bicara tentang iman. Waktu kita mendengar firman, Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman. Untuk kita bisa percaya kepada firman Tuhan itu butuh latihan saudara. Ya. Sampai hari ini saya tetap mempercayai Tuhan. Apakah pertama saya percaya, saya terima Yesus, saya langsung percaya seperti sekarang ini? Enggak. Ada latihan iman.
Ya, bagaimana kita melatih kadar iman orang itu berbeda-beda, tergantung dari rasa percayanya pada Tuhan. Kenapa kita nggak boleh khawatir? Karena Alkitab berkata iman itu tumbuh dari pendengaran, pendengaran akan firman. Nah, kalau kita mendengar firman tapi hati kita khawatir, itu menjadi semak duri yang menghambat pertumbuhan firman yang engkau dengar. Karena itu dengar baik-baik Bapak Ibu yang terkasih, kekhawatiran itu sangat berbahaya. Yesus mengingatkan, jangan khawatir. Engkau dengar firman sebanyak apapun, engkau hafal firman sebanyak apapun. Kalau engkau punya kekhawatiran, firman itu hanya baru mau bertumbuh di hati, langsung dihalangi oleh semak tadi, yaitu kekhawatiran kita. Bagaimana kita bisa melihat iman kita kuat kalau kita itu khawatir? Apalagi melihat buah dalam hidupmu, apalagi melihat buah dalam pelayananmu. Padahal Alkitab berkata kalau Yesus datang kedua kali, dia tidak mencari pelayanan yang hebat, dia nggak cari orang yang punya karunia hebat, dia nggak cari orang yang punya gereja besar. Waktu Yesus datang kedua kali yang dia cari apa? Buah dari hidup kita. Tapi bagaimana mungkin kita berbuah kalau kita punya kekhawatiran? Ya, ayat ini jelas berkata, orang yang mendengarkan firman tetapi dia khawatir itu seumpama dia menabur benih di satu tanah yang penuh dengan semak duri. Mungkin benih itu baru mau tumbuh saudara, tetapi karena kekhawatiran itu menghimpit benih itu, gak jadi tumbuh. Jangankan berbuah, tumbuh aja gak. Ya, kita kalau punya tanaman, kenapa tanaman itu kita bersihkan saudara? Saya dulu nanam cabai saudara di rumah saya, ya, karena ada sisa cabai, saya taruh di pot saudara. Lalu mulai tumbuh tuh. Waktu cabainya tumbuh, ya tumbuh juga itu rumput-rumput ilalang, duri-duri. Ingat ya, waktu kita menabur rumput, cabai nggak tumbuh. Tapi ketika kita tabur cabai, rumput ikut tumbuh. Dari mana? Ya nggak usah tanya. Namanya juga rumput, ya. Lalu ketika benih cabai itu mulai tumbuh, ini kan rumputnya banyak saudara. Nah, ini kalau saya biarkan, kenapa saudara? Yang pertama, ya rumput itu akan menghalangi tumbuhnya cabai itu ke atas karena rumput ini semakin besar. Dia tutupin. Yang kedua, makanan untuk cabai itu, suplai makanannya akan terhalang. Kenapa? Diambil semua sama rumput ini. Makanya cabainya gak bisa bertumbuh. Kekhawatiran di dalam hidup kita itu mengambil semua energi positif dari firman Tuhan atas hidup kita. Sehingga engkau akan satu saat, ya bukan cuma tidak berbuah, bisa mati imanmu saudara. Makanya kenapa pada akhirnya banyak orang murtad. Ya, dulu saya pernah punya pengalaman saudara, ada seorang hamba Tuhan loh. Dia hamba Tuhan, seorang pendeta. Ya, dia pelayanan. Ya, ketika hidupnya itu saudara mulai goyah ya, karena dia juga punya usaha. Tiba-tiba goyah usahanya. Lalu ketika usahanya goyah, rumah tangganya juga goyah. Terakhir saudara, saya ketemu teman, saya tanya, si Pak Pendeta itu mana sekarang? Oh, belum tahu ya Kak, belum. Kenapa? Sekarang sudah jadi Muhammad. Ya, pendeta ganti nama jadi Muhammad. Saudara sendiri tahu maksud saya. Saya baru mau cari tahu keberadaannya di Facebook, saya baru mau cari tahu di mana dia, karena dulu saya pernah kenal dekat dengan dia. Besoknya saya dapat kabar di WA, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Muhammad ... tadinya pendeta. Kenapa bisa mati imannya saudara? Bukan cuma orangnya ya, imannya bisa mati lalu berganti nama. Kenapa saudara? Ya, karena tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Hari-hari ini kita semua sedang diuji. Tetapi orang yang mau terus mempercayai Tuhan, engkau akan melihat perbedaan yang nyata kata firman Tuhan di hari-hari terakhir ini. Pakai kesempatan ini untuk membuktikan imanmu kepada Tuhan. Amin saudara. Ya, jangan biarkan semak duri itu tumbuh di dalam hidupmu. Mari kita terus mau berkata, Tuhan uji kami. Menghadapi hari-hari sulit ini kami terus akan melihat pemeliharaan Tuhan. Kami tidak mau membiarkan semak duri kekhawatiran itu menghalangi benih firman Tuhan bertumbuh dalam hidup kami.